Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, isti'dadan, khusyu'an, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan. Jadi penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan ini ada 3 ya, pembulatan bilangan cacah, pembulatan bilangan pecahan, pembulatan bilangan desimal. Nah, kita lanjut masuk di pembulatan dulu ya. Karena penaksiran sama pembulatan tuh artinya sama. Tapi kalau untuk penaksiran itu lebih ke operasi hitung. Kalau ada operasi hitung itu namanya penaksiran, tapi kalau tidak ada operasi hitungnya namanya pembulatan. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu untuk pembulatan. Nah, untuk pembulatan itu nanti ada pembulatan kepulauan terdekat, pembulatan ratusan terdekat, sama ribuan terdekat. Nah, untuk yang pembulatan kepulauan terdekat itu kita lihat satuannya. Nah, kalau ratusan terdekatnya lihat puluhannya, kalau ribuan terdekat lihat ratusannya. Jadi ini sebagai catatan kita bahwa kalau misalnya kita membulatkan puluhan terdekat berarti lihat satuan, karena sebelah kanan itu kan satuannya. Jadi kita fokus ke kanannya ya. Kalau puluhan kanannya satuan ya, berarti lihat satuan. Kalau ratusan lihat puluhan, ribuan lihat ratusan. Lanjut ke contoh, misalnya 64 lihat satuannya ya. Karena ini dibulatkan ke puluhan terdekat, berarti lihat satuannya. Satuannya itu 4 ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan, tengahnya 5, sini 0, ujung-ujungnya di sini 10, ini 0. Jadi kalau tengahnya ini adalah 5 ya. Kalau kurang dari 5 itu kita harus bulatkan menjadi 0. Kalau lebih dari 5 kita harus bulatkan lebih dari 5 atau sama dengan 5 kita harus bulatkan ke 10. Nah, 4 ini kan ini pembulatan kepulauan terdekat, berarti lihat satuannya. Nah, satuannya ini kan 4 kurang dari 5 ya. Karena 4 kurang dari 5 berarti sebelahnya ditambahkan 0. Nah, 6 tambah 0, 6 tetap ya. Jadi di belakangnya itu diganti dengan 0. Jadinya 60 ya. Sama seperti ini, 9 lebih dari 5, berarti sebelahnya bertambah 10 ya. Jadi di belakangnya diganti dengan 0. 7 tambah 1 8 ya, berarti 280. Lanjut ke pembulatan ratusan terdekat. Untuk pembulatan ratusan terdekat berarti lihat puluhannya. Puluhannya di sini 7 ya. 7 itu kan lebih dari 5. Kalau 7 lebih dari 5 berarti sebelahnya bertambah 1 ya. 1 bertambah 10. Nih, bertambah 10 atau bertambah 100 boleh. Bertambah 100 ya, berarti 8 tambah 100 900. Begitu juga sebelahnya. Yang ini lihat puluhannya 4 kurang dari 5 berarti sebelahnya bertambah 1, berarti 7.400 ya. Lanjut pembulatan kepulauan terdekat.
Kalau pembulatan ribuan terdekat berarti lihat puluhannya. Kalau lihat ratusannya. Kalau ratusannya sama dengan 5, berarti sebelahnya bertambah 1000 ya. Sebelah kirinya ya. Jadi yang bertambah itu adalah sebelah kiri. Sebelah kanan itu tinggal diganti dengan 0. Jadi intinya itu pembulatan diganti dengan belakangnya 0. Lihat ini belakangnya semua 0. Nah, karena dia ribuan berarti lihat ratusannya sama dengan 5, berarti dibulatkan ke kanan ya. Dia kan sama dengan 5, berarti dibulatkan ke kanan. Kanan berarti tambahkan 1000. 1000 tambah 1000 2000 ya. Makanya di sini 2000. Ya, lanjut ke pembulatan bilangan pecahan. Pembulatan bilangan pecahan sama seperti bilangan caca, jadi tengahnya itu 5. Kalau semakin ke kiri ditambahkan 0, semakin ke kanan berarti ditambahkan 1. Tapi kalau yang bilangan pecahan seperti itu ya, ke kiri dibulatkan menjadi 0, ke kanan dibulatkan menjadi 1. Kita langsung contoh 7/10. Nah, kita lihat ini kan adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa yang pembilangnya 7, penyebutnya 10. Nah, kita bagaimana cara pembulatannya? Nah, ini yang kayak gelombang ini namanya penaksiran ya, atau pembulatan, sama saja. Pembulatannya cara lihatnya adalah lihat penyebutnya ya. Penyebutnya ini kan 10. Berarti banyaknya garis bilangan ini sampai 10. Berarti tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi garis bilangan ini, banyaknya garis bilangan ini tergantung dari penyebut. Kalau penyebutnya 10 berarti di sini sampai 10. Nah, karena ini penyebutnya 10, karena dia pecahan berarti harus pecahan juga ya garis bilangannya. Nah, karena di sini per 10 berarti semua per 10 ya. Tinggal bikin per 10 saja. Nah, intinya di ujung ini harus sama dengan 1 ya. Nah, yang di sini 0. 0 bagi 10 0 ya. 10 bagi 10 1. Jadi untuk yang pecahan ini pembulatannya kalau tidak ke 0 ya ke 1. Begitu. Lebih gampang ya. Nah, kita lihat di sini tengahnya sama seperti bilangan caca, kita juga lihat harus tengahnya. Nah, tengahnya ini kan 5/10. Ini tengahnya. Sebagai tengah. Nah, 7/10 letaknya yang di sini ya. Nah, kalau letaknya di sini berarti dia lebih dari 5/10, berarti dia harus bulatkan ke 1. Kan 7/10 di sini. Nah, dia lebih dari 5/10 berarti bulatkan ke 1, berarti di sini 1. Seperti itu. Misalkan contoh kedua. Ya, untuk contoh kedua, untuk pembulatan contoh kedua, pembulatan bilangan pecahan. Pertama yang kita lihat adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya 6, berarti banyaknya garis bilangan ini sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyaknya ini ada 6 ya, karena penyebutnya ada 6. Tinggal bikin di sini per 6, per 6, per 6, per 6, per 6, per 6, per 6. Sini ujung kiri 0, karena 0 bagi 6 0. Ujung kanan 1, karena 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, 4/6 ini letaknya di mana? Di sini ya.
berarti langkah yang paling dekat 0 atau ke 1. Kita lihat, kita buktikan. Misalnya di sini kalau ke kanan berapa langkah? 1, 2. 1, 2. Kalau ke kanan 2 langkah. Kalau ke kiri lebih banyak ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ke kiri 4 langkah, ke kanan 2 langkah. Berarti yang paling dekat adalah 1 ya, karena lebih dekat menuju 1. Nah, untuk contoh pembulatan pecahan campuran, ini namanya pecahan campuran. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini. 2 1/4. Kita pisahkan bilangan bulat sendiri, pecahan sendiri. 2, di sini tinggal, ini bacanya 2 1/4 sama dengan 2 tambah 1/4. Jadi ini sama dengan ini ya. Sama dengan penaksiran ya, langsung penaksiran. 2-nya tetap, karena bilangan bulat dia tetap, tambah 1/4 ubah ke pembulatan ya. Kalau ubah ke pembulatan berarti buat garis bilangan, banyaknya ada 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Banyaknya ada 4, berarti garis bilangannya ada 4. Tinggal per 4, per 4, per 4, per 4, per 4. Di sini sama dengan 1 ya. 4 bagi 4 1, 0 bagi 4 0. 0 bagi berapapun angkanya pasti hasilnya 0. Nah, 1/4 ini kita harus bulatkan. Cara bulatnya kita lihat di garis bilangan. Garis bilangan ini kan 1/4 di sini. Langkahnya lebih dekat. Ini 0 ya. Langkahnya lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Kalau menuju ke 0 berarti cuma satu langkah. Kalau menuju ke 1 banyak ya. 1, 2, 3. 3 langkah. 3 langkah menuju 1, 1 langkah menuju 0. Berarti lebih dekat ke 0 ya, karena cuma 1 langkah. Berarti di sini pembulatannya 0. Sama dengan 2 tambah 0, 2. Berarti ini jawabannya 2. Ya, kita langsung ke contoh untuk pembulatan bilangan desimal. Nah, desimal itu kan bentuknya koma ya. Jadi harus ada komanya. Sama seperti pembulatan bilangan cacah. Jadi di tengahnya itu 5, kalau dia semakin ke kiri dibulatkan menjadi 0, kalau ke kanan dibulatkan menjadi 10. Tapi karena di sini pembulatan desimal, berarti tinggal cara gampangnya itu tinggal di sebelahnya ditambahkan 1. Kita langsung contoh. Pembulatan kesatuan terdekat, berarti lihat yang di belakang koma. Lihat yang belakang koma paling belakang ya, yaitu 3 ya. Ini belakang koma, ini depan koma. Yang di belakang koma itu 3. 3 itu kan kurang dari 5 ya. Berarti dia menuju 0. Berarti di sini 7,0 ya. Ini sama saja 7,0 sama saja dengan 7. Di sini cuma 7. Karena ini sama saja dengan 7,0. Lanjut 24,8. 8 itu lebih dari 5 ya. Ini 8. Dia lebih dari 5, berarti sebelahnya bertambah 1. Jadi di sini 0, di sini tambahkan 1. 4 tambah 1, 5 ya, berarti 25. 25,0. Nah, 25,0 itu sama saja dengan 25. Lanjut, untuk yang persepuluhan terdekat. Ini persepuluhan terdekat ya. Misalnya, lihat yang di belakang koma. Intinya untuk yang desimal itu lihat yang di belakang koma, tapi yang paling belakang. Jadi kita lihat ini yang paling belakang adalah 8 ya. Di belakang koma ini ya. Tapi yang paling belakang 8. Nah, 8 ini lebih dari 5. Berarti sebelahnya bertambah 1. Nah, kalau bertambah 1 berarti ini jadi 10 ya. Nah, 10 berarti di sini bertambah lagi, berarti 4.
bertambah 1 lagi ya, berarti 4. Lanjut yang ini, lihat yang paling belakang yaitu 1 kurang dari 5, berarti sebelahnya bertambah 0. Ditambah 0 ya, 2 tambah 0 tetap 2 ya, berarti ini jadikan 0, ini 2. Kalau koma di belakangnya 0 itu tidak boleh ditulis juga tidak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa. Jadi kalau di buku itu nolnya yang paling di belakang koma tidak ditulis ya, berarti tidak apa-apa nolnya tidak ditulis yang paling belakang koma, karena sama saja hasilnya. Nah, kalau misalnya di sini 1 kurang dari 5, berarti sebelahnya bertambah 1, 2 tambah 1, 3. Berarti ini hilang ya, 45,3. Boleh 45,30 juga boleh, 45,3 juga boleh. Sama saja ya. Lanjut yang ini, lihat yang di belakang. 7 lebih dari 5, berarti sebelahnya bertambah 1. Sebelahnya saja yang bertambah 1 ya. 7 lebih dari 5 berarti sebelahnya bertambah 1. 5 tambah 1, 6. Berarti depannya tetap 8,46. Lanjut 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 5 berarti sebelahnya bertambah 0. 1 tambah 0, 1. Berarti 18,31. Seperti itu ya cara cepatnya. Lanjut kita masuk di penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan. Ini ya, penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan, jadi sama seperti pembulatan, cuman yang ini ada operasi hitungnya. Kita langsung ke contoh ya. Contoh soal di halaman 24. Nah, lihat yang di sini nomor 1, taksirlah hasil pengerjaan hitung dari bilangan cacat berikut. Jadi, kalau kita lihat di sini ratusan, berarti kita lihat puluhannya. Kalau misalnya soalnya puluhan, nih seperti ini. Kalau dia puluhan, berarti kita lihat satuannya. Nah, kalau satuannya kurang dari 5, berarti sebelahnya bertambah 0. Kalau ditambah 0 sebelahnya, kalau sama dengan 5 atau lebih dari 5, berarti sebelahnya ditambahkan 1. Kita langsung contoh di sini nomor 1, 134 tambah 251 ya. Kita lihat di sini. Kalau dia ratusan, ini kan ratusan. Dua-duanya ratusan. Suku pertama ratusan, suku kedua ratusan. Kalau ratusan pembulatannya kita lihat dari puluhan. Nah, puluhannya 3 ya. 3 itu kurang dari 5, berarti sebelahnya bertambah 1 atau bertambah 0. Bertambah 0 ya, ditambahkan 0. Berarti sebelahnya ditambahkan 0. 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Berarti tetap ya. Di belakangnya nanti tinggal diganti 0. Satunya tetap, di belakangnya diganti dengan 0. Jadi 100 ya. Tambah 251, karena dia ratusan berarti lihat puluhannya. Puluhannya 5, karena dia sama dengan 5 berarti sebelahnya ditambahkan 1. Sebelah kiri ya, sebelah kiri ditambahkan 1. 2 tambah 1, 3. Berarti 3, 0, 0. Banyaknya 0 ini ada 2 karena ininya di belakang 2 ini kan ada 2 toh, berarti ini diganti dengan 0. Ini 300. Sudah 100 tambah 300, 400. Misalkan 457 tambah 2713. Misalkan ratusan dengan ribuan. Kalau ratusan lihat puluhannya, kalau ribuan lihat ratusannya. Ratusan lihat puluhannya. Puluhannya 5 ya. 5 sama dengan 5 berarti sebelahnya bertambah 1. 4 tambah 1, 5 jadi 500. Tambah 2713. Karena dia ribuan berarti kita lihat ratusannya yaitu 7. 7 lebih dari 5 berarti sebelahnya ditambahkan 1. 2 tambah 1, 3. Yang ini diganti dengan 0. Sama dengan 500 tambah 3000 sama dengan 3500 ya. Lanjut untuk pecahan
penjumlah, misalnya yang ini ya, misalnya yang ini, taksiran hasil dari 95/12 kurang 5/7/8. 95/12 kurang 5/7/8. Kita harus tentukan taksirannya berapa. Nah, sebelum kita menaksirkan, cara jawabnya, tulis dulu soalnya, kita pisah bilangan cacah sendiri, bilangan pecahan sendiri, pecahan biasa sendiri. Jadi kita pisah dulu. Di sini 95/12 kita pisah jadi buka kurung ya. Ini buka kurung untuk yang ini dulu. Suku yang pertama dulu, 95/12 berarti 9 tambah 5/12. Tambah 5/12. Tutup kurung. Ini untuk suku pertama. Nah, sekarang kurang. Ini kurang. Untuk yang suku kedua, berarti ubah ke dipisah ya, dipisah bilangan cacah dan bilangan pecahan biasa. Berarti 5 tambah buka kurung 5 tambah 7/8. Ini 5 tambah 7/8 dipisah. Supaya kita memudahkan cara menghitungnya, jadi kita harus pisah. Nah, setelah itu kita taksirkan. Untuk taksirannya kita cuman ubah yang pecahan saja. Nah, pecahannya ini ada 2 ya, 5/12 sama 7/8. Berarti kita buat garis bilangan. Nah, untuk yang pecahan 5/12 itu kita harus bulatkan dulu. Berapakah pembulatannya? Nah, kita lihat penyebutnya di sini 12 ya. Ini kita harus ubah ini. Dia menuju 0 atau enggak menuju 1. Kalau pecahan itu menuju 0 atau tidak menuju 1. Karena penyebutnya 12, berarti kita bikin garis bilangannya sampai 12. 3, 4, 5. Sampai 12 ya. Jadi tinggal per 12 agar mempermudah kita menghitung. Jadi caranya seperti itu. Di sini sama dengan 0 ya. Kalau yang di sini sama dengan 1. Kalau untuk pecahan, sekali lagi saya ulangi, untuk pecahan berubah kalau tidak ke 0 ya ke 1. 5/12 di sini letaknya. Ini ya, 5/12 ini ya. Di sini letaknya. Nah, ternyata kita lihat langkahnya lebih dekat ke 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia lebih dekat ke 0. Kalau ke kanan dia lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih banyak ya. Berarti tidak boleh ke 1 karena dia lebih dekat ke 0. Berarti ini 0. Berarti tulis di sini 9 buka kurungnya tetap ditulis, 9 tetap ditulis, tambah 5/12 kita bulatkan jadi 0. Berarti di sini tambahkan 0, tutup kurung ya, kurang, buka kurung lagi, 5 tetap ditulis, tambah, nah ini kita harus bulatkan 7/8. Kita buat garis bilangannya. Karena penyebutnya 8, berarti kita bikin sampai 8. Per 8 per 8. 8 bagi 8 1 ya. 0 bagi 8 0. 7/8 lebih mendekat kemana? 7/8 letaknya di sini ya. Berarti dia lebih dekat ke 1 karena cuma 1 langkah. Kalau ke kiri kan terlalu banyak langkah, berarti dia jauh ya. Lebih dekat ke 1, berarti di sini 1. Berarti ubah di sini 1. Seperti ini ya. Ini 7/8
taksirannya 1. Jadi tinggal ditambah 9 tambah 0, 9 kurang 5 tambah 1, 6. 9 kurang 6 sama dengan 3. Ya, untuk contoh desimal misalnya halaman 24 nomor 9 ya. Nah, nomor 9 taksiran hasil dari 17,4 kali 4,5. Nanti tulis di sini 17,4 kali 4,5. Jadi kalau koma itu lihat di belakang koma yang paling terakhir. Nah, di belakang koma ini 4 ya. 4 kurang dari 5. Berarti sebelahnya ditambahkan 0. 17 tambah 0 17, tetap 17 ya. Berarti di sini 17 kali 4,5. 5 kan sama dengan 5. Berarti sebelahnya ditambahkan 1. 4 tambah 1 5 ya, berarti di sini 5. Sebenarnya boleh 17,0, boleh 5,0, tapi karena di belakang koma 0 tidak usah ditulis, tidak boleh ya. Jadi 17 kali 5 sama dengan, dicatat 17 kali 5, 7 kali 5 35, 1 kali 5 5 tambah 3 8, berarti 85. Seperti ini. Misalkan lagi 4,76 kali 7,5 ya. Nah, 4,76 yang di belakang koma paling terakhir 6 lebih dari 5, berarti sebelahnya ditambahkan 1. Berarti 7 tambah 1 8 ya. Berarti sebelahnya depannya tetap 4,8 kali 7,5. 5 sama dengan 5, berarti sebelahnya ditambahkan 1. Berarti 7 tambah 1 8. Di sini 8 sama dengan 4,8 kali 8 ya. 4,8 kali 8. Komanya tidak ditulis dulu, tidak apa-apa, nanti hasilnya nanti tergantung dari belakang koma. 48 kali 8 sama saja ya. 8 kali 8 64, tulis 4 simpan 6. 4 kali 8 32 ya, 32 tambah 6 38. Nah, yang di belakang koma cuma satu angka, berarti komanya di sini ya, karena di belakang koma harus satu angka. Berarti 38,4. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.